Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulidi, NIM 1917227, dari jurusan Fisika. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Najis merupakan suatu sebab terhalangnya seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis juga dapat diartikan sebagai kotoran atau jijik. Yang pertama, najis dibedakan menjadi 3. Ada mukhafafah, najis ringan; mutawasitoh, najis sedang; dan mughaladoh, najis berat. Yang pertama, ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan, atau ketika kita terkena kotoran atau air kencing balita yang berumur belum genap dan belum memakan apapun kecuali ASI dari ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan kita menyipratkan air tersebut kepada daerah yang terkena air kencing, atau dengan kita berwudu sudah cukup untuk membersihkan najis tersebut. Yang kedua, ada namanya najis mutawasito atau najis sedang. Najis mutawasito dibedakan menjadi 2 jenis. Ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yakni najis yang terlihat rupanya, rasanya, atau tercium baunya. Dan najis hukmiyah yakni najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Untuk mensucikannya, kita bisa membasuh diri dengan menggunakan air yang mengalir sampai najis benar-benar hilang, dan harus membersihkannya sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Cara menggunakan airnya, kita gosok-gosok bagian pada tubuh yang terkena najis. Bisa dibantu dengan tanah atau debu. Setelah itu kita basuh dengan air mengalir. Cuci tubuh dengan sabun sampai bersih, dan hilangkan keberadaan najis tersebut sampai tidak tercium lagi baunya. Maka kita telah bersih dari najis tersebut. Dan ketiga atau terakhir, ada najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini ketika kita disentuh oleh babi atau terkena air liur anjing, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Najis ini tergolong najis berat. Untuk membersihkannya, kita bisa menggunakan air 7 kali, dan terakhir dipakai tanah, dicampur tanah. Maka kita telah bersih dari najis tersebut. Dan kita juga bisa menghilangkan baunya dengan menggunakan sabun agar wangi dan terlihat bersih. Ya, baik, di sini saya akan mempraktikkan atau mencontohkan cara membersihkan najis mutawasito atau najis sedang. Ketika kita terkena kotoran hewan, kotoran manusia, atau dan lain sebagainya, itu disebut najis sedang. Sini saya mencontohkan dengan menggunakan kotoran hewan. Pertama, kita bisa dibilas dengan air. Jika masih belum hilang, dan kita usap-usap hingga kotoran tersebut hilang dari tubuh kita, hingga hilang terus. Nah, setelah hilang, kita bisa sudah bersih semua. Kita pastikan semua kotoran telah hilang dari tubuh kita, dan pastikan air mengalir yang kita gunakan. Setelah seperti itu, maka kita bisa lanjutkan dengan berwudu. Kita setelah bersih dari najis ataupun kotoran. Ya, mungkin itu saja beberapa penjelasan yang saya dapat berikan. Jadi intinya najis dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah, mutawasito, dan mughaladoh. Dan cara membersihkannya juga beda-beda dari setiap najis tersebut.
Maka dari itu kita harus bersuci setiap hari agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, aman, dan nyaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.